Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Supini Agustin dari Universitas Teknologi Digital, program studi S1 Manajemen dengan nomor NPM 1012914B. Di sini saya akan membahas materi tentang mata kuliah Pancasila dari materi 1 sampai dengan 7. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia yaitu bangsa Indonesia menunjukkan beberapa hal, berapapun lemahnya pemerintah suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan berapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dinamika Pancasila, sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, pada pemerintah Presiden Soekarno, terutama pada 1960-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia adalah membimbing serta memberikan daya dan upaya masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Berikut, Pancasila juga sudah menjadi landasan dan pedoman kehidupan bagi bangsa Indonesia. Bahkan sejak zaman Kerajaan Majapahit, Pancasila juga merupakan suatu yang telah teruji kebenarannya, kekuatannya, dan kesaktiannya, sehingga Pancasila tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak dahulu hingga saat ini. Nilai-nilai Pancasila juga dapat dihayati dengan cara mengingat kembali bagaimana sejarah lahirnya Pancasila. Pada tahun 1945, pada dasarnya Pancasila merupakan sebuah perwujudan nyata dan nilai-nilai yang dimiliki, yang dimana seharusnya yang diyakini kebenarannya juga oleh masyarakat dan dihayati tanpa ada rasa keterpaksaan. Pancasila dalam perspektif sejarah perjuangan bangsa Indonesia merupakan cara pandang untuk menilai peristiwa dalam yang melatar belakangi terbentuknya NKRI itu sendiri dan dasar negaranya, yaitu Pancasila. Pembentukan Pancasila tersebut tidak terlepas dari sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara dari zaman Hindu, Buddha, maupun Islam. Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pijakan utama dalam menjalankan pemerintah dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan menghargai, memahami, dan mengamalkan Pancasila, Indonesia berusaha untuk mencapai cita-cita sebagai negara yang adil, makmur, dan berdaulat. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar atau fundamental untuk mengatur pemerintah negara ataupun sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Maka, makna Pancasila sebagai dasar negara bisa didefinisikan sebagai kaidah negara yang fundamental, yang artinya sebagai hukum dasar baik itu tertulis ataupun tidak tertulis, dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Indonesia sudah seharusnya bersumber dan ada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental. Berikut sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Makna Pancasila pertama ini dapat dipahami oleh bahwa Indonesia merupakan negara yang mempercayai adanya Tuhan, bahkan Indonesia yang mengakui adanya keberagaman agama yang sama-sama menjunjung tinggi nilai ketuhanan. Sila kedua yaitu mengangkat nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini tercermin oleh simbol rantai yang tersambung utuh satu dengan yang lain. Gelang-gelang kecil yang menyusun rantai tersebut menunjukkan eratnya hubungan manusia satu dengan manusia yang lainnya. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia dan dilambangkan oleh simbol pohon beringin yang besar dan kokoh. Pohon beringin ini berada di dalam perisai berwarna putih. Pemilihan simbol ini menggambarkan nilai-nilai kesatuan dan persatuan yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga Indonesia. Sila keempat dilambangkan oleh simbol
kepala banteng yang berwarna hitam dengan latar perisai berwarna merah. Simbol kepala banteng ini dipilih untuk menjunjung sikap demokrasi dan bermusyawarah dalam mengambil setiap keputusan, di mana masyarakat bisa berkumpul, saling mengutarakan pendapat, menampung setiap gagasan, dan mengambil keputusan berdasarkan hasil kesepakatan yang terbaik. Sila kelima yaitu dilambangkan oleh simbol padi dan kapas dengan berlatar perisai putih. Pemilihan simbol padi dan kapas ini menunjukkan bahwa pangan dan sandang merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat untuk terwujudnya kehidupan yang layak. Makna Pancasila kelima ini mencerminkan sikap keadilan sosial yang berhak didapatkan oleh setiap masyarakat tanpa melihat status maupun kedudukannya. Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai dasar dan instrumental yang dapat berinteraksi dan berkembang pada zamannya dan dinamika secara internal. Ideologi terbuka merupakan bentuk ideologi yang tidak dimutlakan dan terlahir dari hasil kesepakatan masyarakat. Makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan negara. Nilai-nilai yang telah disepakati bersama itu juga menjadi sarana menyatukan masyarakat dan dapat digunakan sebagai prosedur penyelesaian konflik. Salah satu contohnya Pancasila sebagai ideologi terbuka yaitu mengembangkan sikap bekerjasama antar individu. Meski ada sejak tahun 1985, semangat Pancasila sebagai ideologi terbuka ini sudah ada sejak Pancasila diterapkan sebagai dasar negara. Pancasila berfungsi juga sebagai acuan bersama dalam memecahkan perbedaan serta pertentangan konflik politik di antara golongan dan kekuatan politik yang ada. Ideologi Pancasila berperan dalam integritas nasional sebagai pemersatu, yaitu yang dapat dipahami oleh upaya berbagai sosialisasi dalam bidang ideologi. Ciri-ciri ideologi Pancasila yaitu ada berlandaskan dalam ketuhanan yang Maha Esa, bersumber dari falsafah, berlandaskan hukum, demokratis, berdasarkan sejarah, kreatif dan dinamis, tidak operasional dan terbentuk dari pikiran. Sifat ideologi ini sendiri yaitu ideologi ternyata memiliki beberapa sifat, yaitu pertama, dia harus merupakan pemikiran berdasarkan dan rasional. Kedua, dari pemikiran mendasar ini dia harus memencarkan sistem untuk mengatur kehidupan. Pancasila sebagai pengembang. Pancasila sebagai berperan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, berarti bahwa Pancasila merupakan dasar dan pedoman bagi pengembangan iptek. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan betapa pentingnya peran Pancasila dalam kemajuan iptek. Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-sila yang harus menjadi sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Pancasila sebagai sistem filsafat. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat karena berisi tentang nilai-nilai dasar luhur kebudayaan yang berakar dan mengalir menjadi budaya Indonesia, sehingga pedoman dalam kehidupan manusia. Yang kedua, Pancasila juga sebagai sistem filsafat juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang disusun secara hierarkis sebagai sistem filsafat. Pancasila juga berarti refleks kritis dan rasional sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan mendapatkan pokok-pokok pengertiannya mendasarkan dan menyeluruh. Pancasila sebagai filsafat memenuhi 3 aspek, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologi adalah ilmu tentang ada
terkait dengan adanya Pancasila atau hakikat keberadaannya yang memberi jawaban terhadap apa atau bisa dibilang what. Salah satu bentuk ketentangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain. Secara ontologis, Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dan sila-sila Pancasila. Pada dasarnya, sistem filsafat adalah ajaran-ajaran kenyataan yang benar, yang saling berhubungan. Jadi, sistem filsafat adalah kesatuan bersifat organis dan kooperatif yang dimaksud untuk mencapai suatu tujuan. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika berarti berlandaskan penilaian baik dan buruknya pada nilai-nilai Pancasila, yakni nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila sebagai sistem etika berdasarkan penilaian baik dan buruknya pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai kebutuhan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku kemanusiaan Indonesia dalam aspek kehidupannya. Ciri-ciri etika adalah sebagai berikut. Etika tetap berlaku meskipun tidak ada orang lain yang menyaksikan. Etika sifatnya absolut atau bisa dibilang mutlak. Etika dalam etika terdapat cara pandang dari sisi batin manusia. Etika sangat berkaitan dengan perbuatan atau perilaku manusia itu sendiri. Etika berbangsa dan bernegara sangat diperlakukan dalam kehidupan manusia, karena tanpa etika tersebut, maka kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan berjalan dengan tentram, damai, dan rukun. Etika kewajiban menekankan pada apa yang dilakukan oleh manusia, atau bisa disebut doing, sedangkan etika keutamaan menekankan kemanusiaan harus menjadi orang yang bagaimana, atau bisa dibilang being. Pancasila sebagai budaya lokal. Budaya lokal adalah nilai-nilai lokal hasil budidaya masyarakat suatu daerah yang terbentuk secara alami dan diperoleh oleh proses belajar dari waktu ke waktu. Budaya lokal dapat berupa hasil seni, tradisi, pola pikir, atau hukum adat. Indonesia tersendiri ada 33 provinsi, karena itu memiliki banyak kekayaan budaya. Budaya lokal adalah budaya asli suatu wilayah atau kelompok masyarakat itu sendiri. Budaya lokal juga bisa diartikan sebagai ciri-ciri khas sebuah kelompok masyarakat dalam berinteraksi dan berperilaku di lingkungannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya memiliki arti akal budi secara umum. Budaya dapat diartikan sebagai suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia yang telah berkembang dan diturunkan dari generasi ke generasi, dari sesepuh ke kelompok tersebut. Menurut Nawari Ismail pada tahun 2011, yang dimaksud budaya lokal adalah semua ide, aktivitas, dan hasil aktivitas manusia dalam suatu kelompok masyarakat di lokasi tertentu. Budaya lokal tersebut secara aktual masih tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta disepakati dan dijadikan sebagai pedoman bersama. Cara untuk melestarikan budaya lokal itu bagaimana? Yaitu mempelajari budaya bangsa. Sebelum kita melestarikan budaya bangsa, tentu perlu mengenal terhadap budaya itu sendiri, memperkenalkan budaya kepada orang lain, memperkenalkan budaya kepada negara lain, dan tidak terpengaruh pada budaya asing. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan.